Okay, we'll start tonight our class. I hope that, and I really sure that you already know today our class is about writing too, right? So let me introduce myself first. Maybe some of you already know me, but to make it more clear, I will introduce. My name is Betaria Sonata Simanjuntak, and actually I'm a student also, same as like you. I am UNZ University students here. I take English major, and this is my second time I teach in Indonesia Open University. And before I teach translation too. I'm not sure that you know some students that I teach, but this semester I take uh, writing two and writing four. Okay, so I put my email here in the slide. If I give you some assignments or homeworks later on, please send it back through my email. Okay? Uh, is there any questions? How old or how are you? Okay, okay. I'm 20. Actually, I don't need to say that because it will be published in YouTube. Can I send it privately later on? Okay, okay. So because the reason the family, I have to tell my okay then it's okay. I'm 26 now. Yeah, I'm still. You're older than me. Okay, okay. We don't care about age here. Okay, all of us are. Let me tell you, all of us are young and smart. Okay, so don't care about age. Okay, yeah. So, uh, before I start the class today, I need to call your name first to make sure that you attend this class. So if I call your name, please say yes or I'm here, okay? Anggun Miranti Eka Windu. Halo Mbak Anggun Miranti Eka Windu. Dewi Susanti. Okay. Elis Kusniawati. Etik Nur Halimah. Oke. Ike Lindiani. Meliani. Muftia. Muhammad Solihuddin Muhtar. Oke. Sri Miarsi. Sulinda Minasari. Sunarmi. Yuli Arnani. Zela Teresia Desta Natal. Okay. Actually, I hear like kind of noisy sound here. Is that from? I mean, from some of you that. Because I hear like a little bit strange and a little bit distracting. So, if you have something to do, just mute the microphone and just listen to the others. So we can start the class safely and then without distracting. Okay? Hello. Yes. So no question, right? I will go to next slide. Okay. Yeah. So actually, if you can open your book now, let's see the module 1. You can see in the page 1.2. Actually, page before 1.2. You see that module 1 writing? There's 3 goals there, they state in that book. Have you found that? Yeah, you found. Yeah. So they write there in Indonesia in bahasa, right? Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat satu mendeskripsikan benda, menulis notes dan menulis pendapat tentang orang lain, right? So
There are three goals actually after we learn this module. So the first goal is students are able to describe the things in English. And the second one is students are able to write notes, including offer and invitation. And third one, students are able to write opinion about others. So after we finish to discuss or to learn about this module, later on I will give you homeworks or assignments, kind of like assignments that you need to fulfill these goals, that you're able to describe things in English and you're able to write notes and also you're able to write opinion about others. Okay, so don't worry too much, just like, yeah, relax. We can learn step by step today. So let's see the next slide. If you open your book, page 1.2. Okay, have you found 1.2? What is that written there? What is written there in the title? Yes, yes. So we will learn some grammars from this module. Actually, maybe you have a question, why we have to learn grammar while this class is about writing? So I will tell you that in writing, grammar is really really important thing, because if you don't have good grammar, or you don't arrange the sentence coherently, or your sentence doesn't have connection one with each other, the reader, or yeah, the audience who will read your paper letter or your essay will get confused what you want actually to say to your readers. So that's why we have to learn grammars in this writing class, and it's supposed to help you to learn or to write the paper later on. Like I already told you, like to describe things, to make invitation or offering, or maybe to describe your friends' characteristics or appearance. You need grammars to do that kind of thing. So that's why we need to learn grammar in this module. Okay, so let's start. What is actually adverbials? If you see in our book, it's quite a lot examples and also some exercise there. But I just take the summary, or just take the main points from that book, and they said that adverbials actually means the word that we use to state a place, time, or the way we do something. Jadi adverbial itu adalah kata yang biasa kita gunakan untuk menyatakan baik itu tempat, waktu, atau cara kita melakukan sesuatu. Nah, we use adverbs to give more information about the verb. Jadi kita menggunakan adverb itu untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu pekerjaan yang baru saja kita kerjakan, gitu. So it can be an adverb, adverb phrase, or preposition phrase. Nah, jadi bentuk daripada adverbials itu bisa berbentuk adverb atau kata kerja, adverb phrase atau frasa keterangan kata kerja, atau preposition phrase, frasa kata depan. Nah, biasanya it usually put after verb or after the object kalau dia punya objek. Jadi adverbial ini yaitu kata yang kita gunakan untuk menerangkan tempat, waktu, dan cara melakukan sesuatu. Biasanya itu kita letakkan setelah kata kerja atau setelah objek jika kalimat itu mempunyai objek. Kalau dia tidak mempunyai objek, maka kita letakkan setelah kata kerja. Oke? Nah, jadi apa saja Miss adverbial itu? Nah, adverbial ada banyak macamnya. There's a lot kinds of adverbials, but the most common adverbial or adverb, there are three most common adverbial that used in daily life or general use. The first one is adverb of manner, which is it to show how you do something. And then adverb of place, of course itu untuk menerangkan tempat. And then the third one is adverb of time, yaitu ketika kita akan menerangkan waktu atau kapan kita melakukan suatu kejadian. Nah, jadi di antara banyaknya jenis-jenis adverb atau kata keterangan, yang tiga ini, adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adalah yang paling sering digunakan orang baik dalam speaking, writing, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang di kehidupan sehari-hari gitu. Oke.
Ini penjelasan tentang adverbial. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya berbicara terlalu cepat? Oh, yeah, that's actually my weakness. Cause when I talk, I didn't realize that I talk so fast. Ya, itu ini saya kekurangan saya. Ketika saya bicara, saya kadang lupa kalau saya itu ngomongnya cepat gitu. Jadi, if you have a questions or if you don't understand what I'm saying, you can like interrupt me. Ya, jadi kalau teman-teman ketika saya menjelaskan ada bagian atau part yang nggak mengerti, nggak apa-apa, di interrupt aja, miss, yang bagian ini nggak ngerti gitu. Jadi kalian kasih tahu saya di mana bagian-bagian yang kalian nggak ngerti, jadi saya bisa stop dan bisa repeat, bisa ulang kembali gitu. Oke, okay? Halo. Iya, jadi kita perlu interaksi juga di sini. Ketika saya menjelaskan bukan berarti mbak-mbak semua, ya kita memang mbak-mbak mendengarkan, tapi ada interaksi juga. Misalnya ketika saya bilang mbaknya mengerti, oke, okay, ya mbak, ya miss mengerti. Jadi saya tahu kalau mbak-mbak nggak ketiduran gitu. Jangan-jangan nanti saya asik menjelaskan, ternyata udah seperti dongeng, mbak-mbaknya udah terlelap dan sudah bermimpi, ya kan? Oke. Okay. Nah, jadi ini di slide ini ada yang kira-kira tidak, maksudnya belum dipahami atau sudah sangat jelas, atau bagian mana yang perlu saya ulang? Iya. Oh, ya. Ini akan dijelaskan nanti. Maksud saya untuk slide ini dulu. Ada yang mau ditanya tentang ini? Is that clear? Halo? Kenapa waktu saya menanya is that clear, semua seperti diam, itu ada banyak artinya loh mbak. Satu nggak ngerti, satu lagi ya itu jawabannya nggak jelas gitu loh, ketiduran mungkin. Okay, we go to next slide. Nah, tadi kan kita udah, ya, maksudnya nggak bisa dapat poinnya gimana? Oke, okay. Baiklah. Ini writing 2 ini, di tujuannya daripada writing 2 ini adalah di modul 1 ini nanti kita atau mbak-mbak semua itu harusnya bisa menuliskan, mendeskripsikan benda atau menjelaskan benda, bisa menuliskan opini tentang teman atau tentang siapapun, dan bisa menuliskan memo atau note, baik itu invitation, undangan, atau offering atau penawaran. Nah, kenapa kita harus belajar grammar? Padahal kan tadi kita diharuskan untuk bisa menulis. Dalam menulis itu kita perlu memahami grammar dan structure yang baik. Karena structure ketika berbicara dengan menulis itu berbeda. Kalau kita berbicara, kita tidak perlu terlalu memperhatikan grammar dan tenses. Poin daripada speaking ataupun berkomunikasi itu adalah pembicara atau speaker A mengerti apa yang dibilang yang dikatakan oleh speaker B. Jadi kita nggak harus fokus dia pakai tenses apa atau pakai grammar apa, tetapi ketika menulis itu benar-benar kita harus fokus pada grammar dan structure. Karena ketika kita tidak menggunakan structure atau grammar yang baik, maka pesan ataupun apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca atau audiens, mereka nggak bisa nangkap apa yang kita maksudkan gitu. Makanya kita belajar grammar. Nah, poin grammar yang kita pelajari malam hari ini adalah adverbials. Adverbials itu atau adverb adalah kata keterangan yang biasa digunakan untuk menerangkan waktu, tempat, dan cara kita melakukan sesuatu gitu. Bisa mbak? Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, di sini tadi kita udah jelaskan ada 3
kata keterangan yang paling sering digunakan. Tadi ada apa aja? Okay. Yes, exactly. Yeah. So there are three kinds of adverb that the most common used by people in even in writing or in speaking. So the first one is adverb of manner. Nah, apa ini adverb of manner ini? Ini adalah kata keterangan yang menerangkan bagaimana kita melakukan sesuatu atau biasa disebut kata keterangan cara. Nah, biasanya ini adalah bentukan atau usually formed from adjectives by adding ly. Jadi biasanya dia itu dibentuk dari kata sifat ditambah dengan akhiran ly. Nah, seperti di slide teman-teman bisa lihat. Mbak Dewi Susanti bisa baca contoh nomor 1 yang di slide? Okay, go ahead. Halo Mbak Dewi. Ya, bisa dibacakan contoh nomor 1 yang ada di slide-nya? Contoh nomor 1 yang di slide. Okay. Ada disebutkan my mom talks slowly. Bisa lihat yang saya tandai red, yang saya tandain merah? Okay. So seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, biasanya adverb of manner itu dibentuk dari adjectives atau kata sifat ditambahi akhiran ly. Nah, kalau contohnya my mom talks slowly, berarti adverb of manner-nya di sini apa? Ya, yeah, yes, exactly, slowly. Nah, adjektifnya apa di sini? Slow. Sepertinya jawabannya belum sama. Ada yang bilang oke. Okay. Jadi adjektifnya adalah slow ditambah akhiran ly, maka dia menjadi adverb of manner, yaitu dengan lambat, ya kan? Itu kan arti dari slowly kan? Nah, begitu juga dengan contoh nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4. She sings the song nicely. Jadi nice ini adalah kata adjektif ditambah akhiran ly, maka dia menjadi adverb of manner. Oke? Okay? Bisa dipahami adverb of manner ini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup? Cukup ya, paham ya adverb of manner ya? Oke. Okay. Kalau memang paham, saya mau tanya Mbak Yuli Arnani, bisa kasih contoh saya satu apa adverb of manner? Iya. Satu aja, nggak usah banyak, nanti kita habis waktu. Oke, kata sifatnya apa di situ Mbak? Adjektifnya? Oke, good. Yeah. So this one is okay. We go to next slide. Nah, contoh yang kedua itu, maksud saya jenis yang kedua daripada adverb itu adalah adverb of place. Nah, ini the word that we use to explain location, direction, and distance. Jadi adverb of place ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan lokasi, arah, ataupun jarak. Nah, let's see the examples in our book in page 1.2. No, I mean 1.3. Mbak Zela bisa baca contoh nomor 1 yang di halaman 1.3?
Oh no, we are now in 1.3. Okay, so there is an example there. I found a piece of paper near the body. So you can see in slide I color the near the body with the white one. It means it to show the location. Nah, saya menemukan selembar kertas di dekat tubuh itu ataupun di dekat badan. Mungkin ini uh, mayat atau apa, kita nggak jelas karena cuma dikatakan near the body. Nah, near the body ini menunjukkan location, yaitu bagian dari adverb of place juga. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan location, direction, and distance, it must be adverb of place. Itu pasti tentang adverb of place. Nah, jadi ada 3 tadi yang kita baru sebutkan, ada menjelaskan lokasi, menjelaskan arah, dan juga menjelaskan jarak. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita lihat contoh nomor 2, bagaimana menggunakan adverb of place itu ketika kita ingin menjelaskan direction. Bisa dibaca contoh nomor 2 di slide, Mbak Meliani. Halo Mbak Meliani. Halo. Okay, so Mbak Sulinda Minasari. Oke, Anggun Miranti ada? Nggak bisa juga ya? Jadi nggak bisa lihat slide-nya. Oke, siapa yang bisa lihat ya, yang bisa ini lihat slide-nya? Oke, silakan Mbak Eti. Oke. Intersection. Intersection. No. Okay, thank you. Yeah, so you can see here in the example 2 that the sentence to show the direction, walk straight and keep going to the intersection of the street. Okay, so to the intersection of the street, it's called direction, dan itu merupakan bagian dari adverb of place. Seperti yang tadi kita sebutkan di slide pertama, bahwa adverb itu bisa berbentuk adverb, bisa berbentuk adverb of phrase, bisa juga berbentuk preposition phrase. Nah, untuk case ini, untuk masalah di contoh nomor 2 ini, to the intersection of the street, ini bagian dari mana? Ada yang bisa jelaskan sama saya? Ya, maksud saya itu bagian dari, apakah itu termasuk adverb, adverb of phrase, atau preposition phrase? Sorry? Siapa yang jawab preposition phrase tadi? Siapa? Ella? Oh, Zella. Okay, Zella. Yes, that's good. Can you explain why you say that prepositional phrase? Kenapa? Iya, itu ya, yang jawab ada tuh-nya siapa tadi? Dewi Susanti, exactly. Because there is a word that to. So to is part of preposition. Makanya itu disebutkan prepositional phrase. Oke? Bisa dipahami contoh nomor 2 ini?
Halo? Okay. So now let's move to the example number 3 to show distance. Tahu ya distance-nya bahasa Indonesianya apa nih distance? Oke, jarak ya. Siapa yang bisa lihat slide-nya lagi selain yang sudah pernah baca? Coba dibaca contoh nomor 3. Oke. So from here is to show distance. Jadi kalau Mbak mau buat tulisan atau nanti mau buat suatu kalimat yang ada tentang berhubungan tentang distance, bisa menggunakan kata from. Dan itu pasti menunjukkan adverb of place. Jadi adverb of place itu bukan semata-mata hanya lokasi. Bukan selama ini kan mungkin kita mikirnya kalau adverb of place itu hanya misalnya saya makan di rumah, berarti di rumah nih. Saya belajar di Indonesia Open University, di Indonesia Open University. Tapi ternyata adverb of place itu bisa juga menunjukkan arah dan bisa juga menunjukkan jarak gitu. Jadi nanti kalau ketika Mbak misalkan entah ada ujian atau apa yang menjelaskan tentang adverb of place, ketiga part ini adalah bagiannya, bukan hanya untuk menjelaskan lokasi tapi juga menjelaskan arah dan juga menjelaskan jarak. Oke, got it? Halo? Ngerti nggak yang saya bilang atau semakin membingungkan? Siapa tahu siapa tahu mbaknya dalam hati, wah ngomong apa ini Miss ini, kita ini udah kerja seharian dikasih ini lagi ngomong apa kita nggak ngerti ya kan. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, dia bilang aja mbak saya nggak ngerti loh Miss, contoh nomor 1 itu maksudnya apa, contoh nomor 2. Jadi saya bisa ngejelasin ulang lagi maksudnya untuk apa kita lanjut kalau bagian-bagian yang ini aja kita belum paham gitu. Yang nomor 2, bagian mana yang nomor 2 yang nggak ngerti mbak? Kenapa? Nah, prepositional phrase itu adalah phrase ataupun phrase itu tahu kan? Itu terdiri dari beberapa kata. Oke? Nah, tapi itu bukan kalimat. Ya. Phrase itu terdiri dari beberapa kata. Jadi kalau prepositional phrase adalah terbentuk dari preposition dan noun phrase. Nah, noun phrase itu apa lagi Miss? Prepositional phrase, noun phrase lagi apalah ini itu kan. Nah, grammar itu memang gitu. Grammar itu adalah membingungkan ya. Jadi saya ngerti kalau Mbak nggak ngerti ya. Prepositional phrase itu dibentuk dari dua, yaitu preposition dan noun phrase. Udah paham? Paham Mbak? Sampai sini paham? Itu belum selesai Mbak, saya masih menjelaskan nanti. Mbaknya jangan ketawa aja kalau paham paham, enggak biar saya tahu. Halo. Nah, Oke, baiklah. Silahkan ambil papernya dan pensilnya. Ya, tulis pertama preposition phrase, buat tanda panah 2. 1 preposition, 1 noun phrase. Sudah? Sudahkah mbak-mbak? Oke, nah tadi kan ada preposition phrase, oke? Preposition phrase terbentuk dari dua, yaitu tarik tanda panah 1 preposition dan panah berikutnya adalah noun phrase. Ya. Nah, preposition itu kan bahasa Indonesianya apa preposition? Imbuhan dari mana?